Dahulu kala, seorang raja sedang berburu di tengah-tengah hutan kuno yang luas. Begitu bertekadnya dia untuk menangkap mangsanya, sehingga dia berkuda menjauh dari orang-orangnya. Ketika malam tiba, dia berdiri diam dan melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tersesat. Di mana saya? Jalan mana yang menuju pulang? Tepat pada saat itu, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk dan kepala mengangguk melangkah keluar dari bayangan. Dia seorang penyihir. Selamat malam, Tuanku Raja. Kamu tampak kebingungan. Bisakah kamu menunjukkan jalan keluarnya? Saya bisa, tetapi saya harus memberikan suatu syarat. Dan jika kamu tidak memenuhinya, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini lagi. Dan kamu akan mati kelaparan. Aku punya seorang putri yang cantik, jelita. Tidak seperti putri-putri lainnya di dunia. Dan jika kau mau menjadikannya istrimu dan menjadi ratumu, aku akan menunjukkan jalan pulang. Putus asa dan lelah, sang raja setuju. Sang penyihir membawanya ke rumahnya di mana putrinya menunggu di dekat api unggun. Meski cantik, dia membuat hati sang raja menjadi dingin. Meskipun demikian, ia membawa gadis itu mendahuluinya dengan kudanya. Dan wanita tua itu menunjukkan jalan kepadanya. Dan tak lama kemudian, ia kembali ke istana kerajaannya. Tak lama kemudian, pernikahan pun dilangsungkan. Namun sang raja memiliki anak-anak dari pernikahan pertamanya, 6 putra dan 1 putri, yang dicintainya lebih dari hidupnya sendiri. Karena khawatir ratu baru akan menyakiti mereka, ia menyembunyikan mereka di sebuah kastil rahasia jauh di dalam hutan. Hanya petunjuk ajaib berupa benang yang diberikan oleh seorang wanita bijak yang dapat menunjukkan jalan kepadanya. Ketika ia melemparkan benang itu ke hadapannya, benang itu pun terguling dan menunjukkan jalan kepadanya. Kau adalah hatiku. Tetap tersembunyi. Jaga keselamatan. Sang raja sering sekali pergi menjenguk anak Kenania yang disayanginya, sehingga sang ratu tidak senang dengan ketidakhadiran sang raja yang lama. Dia menyuap para pelayannya, dan mereka menunjukkan rahasia itu kepadanya dan memberitahunya tentang petunjuk berupa benang yang dapat menunjukkan jalan. Sang ratu mencuri petunjuk ajaib dan menjahit 6 kemeja sutra putih kecil, masing-masing dijahit dengan mantra jahat yang telah dipelajarinya dari ibunya. Suatu ketika sang raja pergi berburu, ia mengambil kemeja kecilnya dan pergi ke hutan, dan petunjuk berupa benang menunjukkan jalan kepadanya. Ayah, kau sudah datang. Menyamar di hutan, dia melemparkan kemeja itu ke arah anak-anak lelaki itu saat mereka berlari menyambutnya sambil mengira dia adalah ayah mereka. Saat kemeja itu menyentuh mereka, mereka berubah menjadi angsa dan terbang melayang sambil menjerit kebingungan dan sedih. Sang ratu pulang ke rumah dengan perasaan sangat gembira karena ia berpikir ia telah berhasil menyingkirkan anak tirinya. Tetapi adik perempuan muda itu tidak mengikuti saudara-saudaranya, dan ratu tidak tahu apapun tentangnya. Jadi, dia selamat. Ketika raja datang lagi ke istana rahasia, hanya putrinya yang tersisa. Di mana saudara-saudaramu? Ayah tersayang, mereka telah pergi meninggalkanku. Dia menceritakan kepadanya bagaimana dia melihat dari jendela saudara-saudaranya yang menyamar sebagai angsa terbang
menjauh, melewati hutan, dan dia menunjukkan kepadanya bulu-bulu yang mereka biarkan jatuh di halaman. Sang raja dilanda kesedihan, tetapi tidak pernah menduga bahwa ratu barunya adalah penyebabnya. Karena khawatir putrinya juga akan direnggut darinya, sang raja ingin membawanya pergi bersamanya. Namun dia takut kepada ibu tirinya dan memohon kepada sang raja untuk mengizinkannya tinggal 1 malam lagi di istana di hutan. Malam itu, sang putri pemberani melarikan diri ke hutan. Saya harus menemukan mereka. Saya harus membebaskan mereka. Setelah sehari semalam menggembara, dia tiba di sebuah gubuk kecil dengan 6 tempat tidur kecil. Saat matahari terbenam, 6 angsa terbang masuk melalui jendela dan meniup bulunya seperti jubah. Di hadapannya berdiri saudara-saudaranya. Saudariku, kamu menemukan kami. Kamu harus pergi, tempat ini berbahaya. Perampok tinggal di sini. Dan kau tidak bisa membelaku? Tidak, karena kita hanya dapat melepaskan kulit angsa kita dan mempertahankan bentuk manusia kita setiap malam selama 1/4 jam. Namun setelah itu, kita harus berubah lagi menjadi angsa. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk membebaskanmu? Hampir mustahil. Saya tidak peduli. Aku akan menemukan cara untuk mematahkan mantra itu. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kamu harus menjahit 6 kemeja dari Starflowers tanpa berbicara atau tertawa selama 6 tahun penuh. 1 kata dan semuanya hilang. Tepat saat kedua saudara itu selesai menceritakan hal itu, 1/4 jam pun berakhir, dan mereka berubah menjadi angsa dan terbang keluar jendela. Saya harus membebaskan mereka. Dengan tekad bulat, sang putri memanjat pohon jauh di dalam hutan dan memulai pekerjaannya dalam diam. Hari demi hari, dia memetik bunga jahitannya. Dia tidak berbicara kepada siapapun. Dia tidak tersenyum. Hatinya hanya penuh harapan. Suatu hari, raja negeri itu berkuda melewati hutan dan pemburunya melihatnya di pohon. Oh, lihat! Ada orang di atas sana. Siapa kamu? Turunlah. Dia tidak menjawab, bahkan ketika mereka membujuk dan menanyainya. Akhirnya mereka membawanya ke raja. Sang raja terpesona oleh kecantikan dan kelembutannya. Siapa kamu? Meskipun dia tidak dapat berkata sepatah kata pun, dia berbicara kepadanya dalam semua bahasa yang dia ketahui. Apa yang kamu lakukan di pohon itu? Namun, dia tetap bodoh. Dia membawanya ke istananya dan memberinya pakaian bagus. Gadis ini yang kupilih menjadi istriku, bukan yang lain di dunia ini. Maka sang putri pendiam pun menikah. Hatinya masih terikat pada tugas rahasianya. Tetapi ibu sang raja bersikap kejam dan curiga, serta berbicara buruk tentang ratu muda itu. Siapa yang tahu dari mana gadis itu datang? Dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun, dia tidak layak menjadi raja. Ketika sang ratu yang pendiam melahirkan seorang anak, wanita tua itu mencurinya dan mengolesi bibir sang ratu dengan darah. Lihat, dia memakan anak-anaknya sendiri. Dia dikutuk. Raja tidak mempercayai hal tersebut dan memerintahkan agar tidak seorang pun menyakitinya. Sang ratu terus menjahit kemeja dengan tenang dan tidak peduli dengan hal lain. Ketika seorang anak laki-laki yang baik lahir, ibu tiri yang jahat itu menggunakan tipu daya sama, tetapi raja tidak mempercayai kata-katanya. Namun,
Orang-orang menjadi takut. Dia terlalu lembut dan baik untuk melakukan hal seperti itu. Dan kalau saja dia tidak bodoh dan bisa membenarkan dirinya sendiri, maka kepolosannya akan jelas terlihat. Ketika untuk ketiga kalinya, perempuan tua itu mencuri bayi yang baru lahir dan menuduh ratu, yang tidak dapat mengatakan sepatah kata pun untuk membelanya. Raja tidak dapat berbuat lain selain menyerahkannya ke pengadilan, dan ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Tepat pada hari ia akan dibakar atas kejahatannya. Keenam kemeja telah siap, kecuali satu yang tidak berlengan. Dia dibawa ke tiang pancang. Lengannya penuh dengan kemeja, wajahnya tenang, dan kemudian terdengar suara di langit. Sayap 6 angsa menukik ke arahnya. Dia melemparkan kemeja itu ke atas mereka. Bulu-bulunya rontok. Mantranya berhasil dipatahkan, tetapi satu kemeja tidak lengkap, dan adik bungsunya menyimpan sayap-sayap angsa sebagai lengan kirinya. Ratu muda akhirnya berbicara. Suaranya jelas dan penuh kebenaran. Suamiku, aku tidak bersalah. Aku telah berdiam diri selama 6 tahun untuk menyelamatkan saudara-saudaraku dari kutukan kejam. Ibumu mencuri anak-anak kita. Raja mendengarkan. Anak-anak yang dicuri ditemukan, dan ibu suri yang jahat diadili. Saudara-saudaranya yang dulunya angsa, kini hidup bebas di samping saudara perempuan mereka. Raja dan ratu memerintah dengan damai dan gembira selama bertahun-tahun.